Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah rencana pemberangkatan almarhum Hamzahas, Wapres ke-9 Republik Indonesia dari kediamannya, rumah duka tepatnya yang terletak di Matraman, Jakarta Timur, di mana baru saja Presiden Joko Widodo memberikan keterangan dan mengenang sosok almarhum Hamzahas. Tadi juga memberikan keterangan ada Yusuf Kala, yang merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yang juga menyatakan duka cita atas berpulangnya almarhum Hamzahas. Kemudian juga ada pernyataan dan juga testimoni kenangan soal sosok almarhum Hamzahas ini dari PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Tadi dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam. Di mata Presiden, almarhum Hamzahas adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Selalu kalau ketemu ya minta diambil dalam keadaan sehat. Nah, dulu saya bertiga sama dia itu sering ketemu di Pontianak itu Pak Hamzah atau Pak Joni ya. Lantas Faisal Hamid itu panggilannya Escobar. Lantas Usman Sabta panggilannya Man Boceng. Karena rambut saya dulu masih gondrong waktu kumpul sama dia. Kalau gondrong itu panggilannya Boceng. Komunikasi terakhir dengan beliau itu pada waktu kita ketemu di suatu acara, kira-kira 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu masih segar. Masih mengajak saya ke Bogor, mengajak saya mau jalan-jalan. Dia pula yang mau mengajak, bukan saya. Padahal saya lebih gagah dari dia kan. Dia udah jalannya udah agak, tapi semangatnya masih, ya, kopiahnya juga lurus. Gitu. Dan saya merasa memang kehilangan, karena nggak nyangka dalam keadaan dia sehat begitu, dia pergi. Jadi sama sekali tidak sakit, tidak apa ya. Tapi saya merasa ini yang paling enak meninggal. Yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak ada beban, dan kemudian alhamdulillah memang itu keinginannya. Bapak ikut ke pemakamannya? Insya Allah. Ya. Oke? Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baru saja Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang memberikan kenangannya, kesaksiannya semasa hidup dari almarhum Hamzahas, di mana ia menyatakan bahwa komunikasi terakhir yang ia jalin adalah 2 bulan yang lalu, dan ia menyatakan pada saat itu kondisi almarhum Hamzahas masih segar, semangatnya masih menyala. Namun Oso merasa bersyukur bahwa almarhum Hamzahas pergi dalam keadaan sehat, tidak ada beban, dan ia menyatakan nanti insya Allah akan ikut ke pemakaman. Dan kesaksian soal kenangan ini yang disampaikan oleh orang-orang terdekat, kerabat terdekat, dan juga teman-teman terdekat terkait dengan sosok Hamzahas tadi disampaikan juga oleh Presiden Jokowi, kemudian Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, kemudian ada PLT Ketua Umum P3 Mardiono, dan juga Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang. Jika dinyatakan oleh Oso tadi bahwa ia menyatakan bersyukur almarhum Hamzahas pergi dalam keadaan sehat dan juga tidak ada beban, sedikit saya kutip dari hasil wawancara almarhum Hamzahas pada saat itu 20 Agustus 2015. Hamzahas saat itu mengaku menarik diri dari dunia politik dan memilih untuk mendekatkan diri kepada sang khalik. Pada saat itu almarhum Hamzahas merasa tidak sedikit pun ada penyesalan dalam dirinya ketika meninggalkan gegap gempita perpolitikan nasional yang selalu panas untuk dibahas. Ini dinyatakan pada saat itu di ruang kerja di dalam rumahnya, di mana saat itu masih tergantung ada bendera P3 yang pernah ia pimpin sebagai nahkoda. Kemudian ia juga bercerita tentang bagaimana ia terpilih menjadi wakil presiden di tahun 2001.
Pada saat ditanyakan terkait dengan kenangan menjadi wakil presiden tersebut, almarhum Hamzahas menyatakan bahwa itu adalah urusan Allah, kalau dipikir secara akal tidak mungkin ia menjadi wapres karena saingannya saat itu tokoh besar Akbar Tanjung. Dan cerita-cerita inilah yang dikenang oleh para sahabat dan juga kerabat serta keluarga dari almarhum Hamzahas. Selain Presiden Jokowi, tadi juga hadir putra dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang belum memberikan keterangan, kemudian juga sejumlah tokoh nasional, di antaranya ada Wakil Presiden ke-6, ini rekan sesama Wakil Presiden ya, ada Tri Sutrisno, kemudian Wakil Presiden ke-9 Budiono, dan juga Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, para kader senior P3, dan juga mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Sosok almarhum Hamzahas dikenang cukup disegani oleh beberapa rekan dan juga kerabat dekat dari almarhum Hamzahas sendiri. Di antaranya ini dituturkan oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi yang juga sejak awal hadir dan memberikan konfirmasi terkait dengan peristiwa duka ini, di mana ia menyatakan bahwa almarhum Hamzahas dikenang oleh kader P3 sebagai politisi yang sejuk, teduh, tidak berkonflik, sehingga para kader P3 merasa sangat kehilangan. Dan almarhum Hamzahas juga merupakan politisi senior yang menjadi teladan karena mampu mengukir sejarah menjadi wakil presiden dari partai berlambang Ka'bah atau P3. Kenangan juga disampaikan oleh mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang juga hadir tadi sejak awal di rumah duka Hamzahas. Ia menyatakan almarhum merupakan pribadi yang jujur dan setia kawan, selalu ada di saat susah dan senang. Hendro Priyono mengaku terkejut karena kemarin ia menyatakan sempat ngobrol sehingga ikut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga, terutama anak-anak dan cucu. Ia merasa kehilangan karena teman lama, dan Hendro Priyono dan Hamzahas ini mulai sama-sama di swasta, sama-sama jadi komisaris di suatu perusahaan hingga sama-sama masuk di kabinet. Dan kita lihat saat ini peti jenazah almarhum Hamzahas tengah dibawa keluar dari rumah duka di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur ini untuk dimasukkan ke dalam mobil kedukaan yang akan membawa ke Cisarua Bogor untuk segera dimakamkan. Memang ada perubahan rencana dari segi waktu, ini mundur sekitar 30 menit dari rencana awalnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga dari segi rencana yang awalnya akan dimandikan dan disolatkan di Bogor, namun akhirnya diputuskan sudah dimandikan dan disolatkan, jadi akan langsung dibawa ke Cisarua Bogor untuk segera dimakamkan. Dan tadi menurut penuturan dari rekan-rekan juga sempat ada pertanyaan apakah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau di Taman Pemakaman Keluarga di Bogor. Namun akhirnya diputuskan akan dimakamkan di Cisarua Bogor sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Sambut. Cewek boleh masuk. Ntar gue cepat, Pak. Pak, dua orang, Pak. Angkat bawah. Kaki. Kawan jangan dalam. Oh, dia Pak. Ini boleh, Pak. Terus diatur.
Dan ini adalah situasi terkini, tepatnya di masjid yang terletak tepat di seberang rumah duka almarhum Hamzahas di Matraman, Jakarta Timur, di mana terjadi perubahan rencana yang tadinya jenazah akan disolatkan di Masjid Al-Istiqomah, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun akhirnya diputuskan akan langsung disolatkan saat ini yang sedang Anda saksikan di masjid yang terletak di seberang rumah duka di Matraman, Jakarta Timur. Kenapa nggak pakai? Oh iya, masih pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa sallallahu para alim ulama dan banyak yang subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang kedua, mari bersama-sama untuk bisa berada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kita membuat iman, membuat Islam, melakukan apa-apa, memakan Allah dengan Allah bersama-sama yang berdoa ini dalam mencari membawakan jenazah aina sini dengan berdoa dia yang kami mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan menjadi keberhasilan kita dalam menjalankan bersama tentang saya menyampaikan sama semua menonton kita selalu bersahabatnya teman-teman ini kita akan mendapatkan syafaat ini. Almarhum Bapak Dr. Haji Hamzahas pada usia 24 tahun, beliau dari meninggal pada pukul 9.45 di rumahnya di Jalan Tegalan, Pamrian Matraman. Kami terkait dalam jalannya atas wafatnya beliau, karena beliau juga salah satu penasihat hidup kami dapat kehilangan saat almarhum orang baik, ahli ibadah, alhamdulillah. Boleh pulang lagi yuk. Mumpung lagi sini. Wajib, bahkan juga tahu, jadi kita satu di sini, ibadah beliau yang bahkan untuk memastikan kalau pada saat itu berbuat jahat. Jadi kami Banyak. Kalau sendiri juga bisa. Jadi satu lagi gue yang pakai HP langsung kirim konek. yang segala sesuatu
Jenazah almarhum Hamzahas saat ini sedang disolatkan di Masjid Jami Darussalam yang terletak di seberang rumah duka atau kediaman dari almarhum Hamzahas di Matraman, Jakarta Timur. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah mobil ambulans VVIP yang akan membawa almarhum Hamzahas menuju ke Cisarua di Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan. Terjadi perubahan rencana yang tadinya akan disolatkan di Masjid Istiqomah di kota Bogor, Jawa Barat. Namun akhirnya diputuskan untuk disolatkan di Jakarta saja, tepatnya di Masjid Jami Darussalam yang ini dihadiri oleh para tokoh nasional yang hadir untuk takziah dalam kedukaan hari ini atas wafatnya almarhum Hamzahas. Doa kini sedang dipanjatkan untuk almarhum Hamzahas. Tadi juga beberapa kerabat menyatakan dan mendoakan agar almarhum Hamzahas husnul khotimah. Beberapa kenangan yang dinyatakan oleh selain pihak kerabat juga dinyatakan oleh pihak keluarga. Antara lain dinyatakan oleh sang menantu yang bernama Hannibal. Ia mengatakan almarhum Hamzahas adalah sosok yang sangat baik di mata keluarga. Hamzahas adalah orang tua yang sangat baik, namun Allah memberikan jalan seperti ini, kata sang menantu. Dan peti jenazah almarhum Hamzahas yang baru saja dilakukan, sholat jenazah ini akan segera dibawa dari Masjid Jami Darussalam menuju ke mobil ambulans yang selanjutnya akan membawa almarhum Hamzahas menuju ke peristirahatan terakhirnya di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah tokoh yang hadir dan takziah pada hari ini juga akan mengiringi perjalanan almarhum Hamzahas untuk terakhir kalinya menuju ke Bogor, di antaranya para kader senior P3. Juga tadi ada beberapa tokoh lain yang menyatakan jika tidak ada perubahan rencana, mereka akan turut mendampingi rekan, sahabat, kolega, mentor, guru mereka untuk menuju ke peristirahatan terakhirnya di Bogor, Jawa Barat. Penutup peti jenazah bendera merah putih ini digunakan menyimbolkan bahwa sosok almarhum sudah berjasa bagi bangsa dan negara, terlihat dari rekam jejak dan juga kesaksian yang diberikan oleh para tokoh bangsa tadi, dan juga dibawa oleh secara prosesi militer begitu. Ini akan dibawa menuju ke mobil jenazah VVIP yang akan mengangkut almarhum menuju ke peristirahatan terakhir di Bogor, Jawa Barat. Masih dari kesaksian pihak keluarga menyatakan bahwa sebenarnya pihak keluarga juga sering berkunjung ke kediaman Hamzahas yang Anda saksikan saat ini. Dan sang menantu mengatakan semua anggota keluarganya selalu ikut berkunjung. Anak-anak almarhum juga suka rajin berkunjung ke rumah sang ayah. Begitu pula para cucu, di mana ada 12 cucu yang dimiliki oleh almarhum Hamzahas beserta para cicitnya yang juga sering mengunjungi eyang buyutnya. Tadi kesaksian yang cukup emosional diberikan oleh Ketua Umum Hanura, Oso, dan juga dinyatakan diberikan kesaksian oleh Mardiono yang merupakan PLT Ketua Umum P3, di mana selama masa karirnya almarhum disebut konsisten istiqomah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Almarhum juga disebut memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan yang paling dikenal dari sosok almarhum Hamzahas adalah dalam hal memperjuangkan kesejahteraan rakyat ini melalui
APBN. Almarhum disebut memperjuangkan APBN supaya fokus dalam menyejahterakan rakyat. Bahkan di kalangan para ekonom senior saat itu, almarhum Hamzahas dikenal dengan julukan Kamus APBN Berjalan. Selain karena kemampuannya yang mumpuni dalam bidang ekonomi dan keuangan, juga karena rekam jejaknya yang memperjuangkan APBN untuk menyejahterakan rakyat. Kesaksian lain yang juga diberikan yang cukup menarik adalah tadi diberikan oleh sesama koleganya Wakil Presiden ke-10 dan 12, yakni Yusuf Kala, yang menyampaikan dan mengenang bahwa almarhum adalah tokoh Islam yang sangat baik dan tenang. Almarhum juga disebut sebagai sosok pemikir yang memberikan arahan dengan nilai-nilai keislaman, dan yang paling diteladani dari sosok almarhum Hamzahas adalah soal etika, di mana JK menyebut etika ini didapatkan dari karir politik almarhum sebagai ketua umum partai hingga merilis atau menjalani karir politiknya hingga menjadi wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Harapan agar almarhum husnul khotimah juga disampaikan oleh Yusuf Kala. Harapan inilah juga yang disampaikan oleh para kerabat, keluarga terdekat, dan juga kolega almarhum semasa hidupnya. Mereka menyebut cukup bersyukur meskipun tidak sempat bertemu dalam waktu dekat kebelakang ini, namun mereka mengaku pada saat bertemu almarhum dalam keadaan sehat dan tanpa beban. Jika mengutip beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, dari sebuah wawancara dengan media, almarhum menyatakan setelah memutuskan menarik diri dari dunia politik, almarhum Hamzahas memilih untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik, dan almarhum menyatakan tidak sedikit pun ada penyesalan dalam dirinya ketika meninggalkan gegap gempita perpolitikan nasional yang selalu panas untuk dibahas. Almarhum juga menyatakan saat itu ia tidak menyangka akan terpilih menjadi wakil presiden, mengingat beratnya saingan yang harus almarhum hadapi pada saat itu. Dan capaian sebagai wakil presiden ini disebut oleh almarhum sebagai capaian yang tidak terduga, karena sejak awal almarhum tidak memiliki ambisi sedikit pun untuk melangkah menduduki jabatan orang nomor 2 Republik Indonesia. Dan almarhum Hamzahas saat itu menyatakan bahwa jabatan wakil presiden ini merupakan hadiah dari saya, almarhum, karena mundur dari jabatan menteri dan memilih untuk mengurus partai Islam. Dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang diungkapkan oleh almarhum Hamzahas pada tahun 2015 lalu. Beberapa kesaksian yang diberikan juga ada antara lain dari para kader senior P3, kemudian dari Presiden Jokowi, dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Ketua Umum Hanura, kemudian juga mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Selain tokoh-tokoh tersebut juga hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-9 Budiono, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga beberapa kader senior partai politik yang pernah menjalin hubungan baik dalam hal kekeluargaan, kekerabatan, maupun dalam bidang politik bersama almarhum Hamzahas. Saat ini sedang berlangsung upacara pemberangkatan almarhum Hamzahas. Tadi sudah dilaksanakan sholat jenazah di Masjid Jami Darussalam yang terletak tepat di seberang rumah duka kediaman almarhum
di Matraman, Jakarta Timur. Mobil jenazah ini selanjutnya akan membawa almarhum menuju ke peristirahatan terakhirnya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk langsung dimakamkan. Tampak para personil TNI akan memberikan penghormatan terakhirnya sebelum almarhum Hamzahas diberangkatkan menuju ke Bogor untuk dimakamkan. Dan jalan di depan kediaman ini juga sudah mulai dikosongkan untuk memberi ruang bagi mobil jenazah ini untuk melewati jalan tersebut menuju ke arah Bogor, Jawa Barat. Dan ini adalah proses upacara memberikan penghormatan terakhir bagi almarhum Hamzahas. Mantan, maksud kami Wakil Presiden RI ke-9 meninggal dunia pada hari Rabu 24 Juli 2024 pada pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Klinik Tegalan, Jakarta. Dan kabar ini pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi. Setelah tadi sempat disemayamkan, kemudian dihadiri oleh para tokoh nasional ke kediaman almarhum yang terletak di Matraman, Jakarta Timur. Kemudian almarhum disolatkan, setelah dimandikan ini disolatkan di Masjid Jami Darussalam yang terletak di seberang kediaman almarhum. Dan menurut informasi yang berhasil kami himpun, jenazah almarhum Hamzahas akan dikebumikan di area Yayasan Al-Ikhlas yang terletak di Kampung Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, di mana sempat memberikan pernyataan Ketua Yayasan Al-Ikhlas yang bernama Junaidi Irawan yang mengatakan bahwa penyebab meninggalnya almarhum Hamzahas adalah karena sakit. Dan berdasarkan pemantauan tim kami yang berada di rencana lokasi pemakaman di Tanah Sareal, Bogor itu sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, proses penggalian makam Hamzahas juga masih dilakukan oleh sejumlah petugas penggali kubur, termasuk juga terlihat penjagaan dari aparat keamanan yang sudah bersiaga di lokasi untuk memastikan kelancaran prosesi pemakaman. Dan juga terlihat protokoler dari para tokoh nasional yang rencananya akan hadir dalam pemakaman almarhum Hamzahas tersebut. Dan ini adalah peti jenazah dari almarhum Hamzahas yang melalui upacara secara militer dilakukan penghormatan terakhir dengan peti jenazah berwarna putih dan berselimutkan bendera merah putih, melambangkan sosok almarhum yang dianggap sebagai sosok yang berjasa bagi bangsa dan negara. Dan
akan segera diberangkatkan menuju pemakaman di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Di mana di tempat yang sama juga bersemayam istri dari Hamzahas yang meninggal dunia sebelumnya waktu itu pada hari Selasa pada tahun 2017. Istri dari almarhum Hamzahas yang bernama Asmaniah saat itu meninggal dan dikebumikan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, tempat nanti almarhum juga akan dimakamkan. Pada saat itu istri dari Hamzahas, almarhumah Asmaniah, juga wafat diduga karena faktor usia dan sakit. Dan tempat pemakaman almarhum Hamzahas ini yang terletak di Jalan Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor ini adalah merupakan kompleks pemakaman keluarga, tepatnya berada di bawah pengurusan dari Yayasan Al-Ikhlas. Beberapa kesaksian kenangan yang disampaikan oleh sosok yang mengenal almarhum Hamzahas diantaranya berasal dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Muhammad Khalil Nafis yang mengenang almarhum Hamzahas, di mana Khalil Nafis menyebut bahwa almarhum Hamzahas adalah sosok santri yang berjuang lewat jalur politik, di mana menurut Khalil Nafis sejak ia mahasiswa mengenal dan mengetahui Hamzahas sebagai politisi yang santri tampak dari cara bicaranya. Ini juga relevan dengan kesaksian atau kenangan yang disampaikan oleh kerabat dan juga keluarga dari Hamzahas. Melihat sekarang ya, kami sudah pikir pasti akan kembali. Saya pikir kami ada ya tegaskan semua apa yang cita-cita Bapak pun tentunya kami akan berlanjut di bersama. Tadi saya sebenarnya sama tidak penghormatan terakhir ada Ya, manusiawi. Ya, karena kan selama ini kan Bapak dekat sama saya dan selalu komunikasi. Ya, ada satu pesan waktu saya menjadi diberi tugas untuk menjaga diri saya dan saya. Pak, mungkin bisa diceritain. Informasi bahwa ada sedikit ya kita selap ini ya sampai pada kita kan tinggal kita musyawarah, jadi satu sama lain jadi tidak tinggal ini masih yang begitu kawan suara ada dengan hanya ya itu sekali ya kita masih. Bapak Dan baru saja kita dengarkan pernyataan dari Ivan Has yang merupakan putra dari almarhum Hamzahas yang menyampaikan kedukaannya atas berpulangnya sang ayah yang sekarang akan diberangkatkan menuju ke tempat pemakaman komplek keluarga di Yayasan Al-Ikhlas di Jalan Jogjogan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jauh itu yang maka mungkin itu jatuh. Jadi jatuh datang dan tidur biasa seperti biasa. tidak dalam keadaan sakit. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Malam sempat bicara sama saya. Tidak ada. Tapi sempat dibawa. Saat ini almarhum Hamzahas akan segera diberangkatkan menuju tempat pemakaman dan sebagai kader Partai Ka'bah atau P3 Partai Persatuan Pembangunan ada instruksi yang dikeluarkan bagi seluruh kader P3 untuk menggelar sholat goib dan juga tahlil untuk almarhum Hamzahas yang ber-24 Juli 2024
Jadi sholat gaib dan tahlil ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan perjuangan almarhum Hamzahas, baik bagi P3 maupun bagi Indonesia. Jadi memang meninggalnya pada di kamar aja. Di kamar aja gitu, per kamar. Bagus dari pengawasan dokter sebenarnya Bapak ini sakit. Atau ada riwayat? Lambung aja. Bapak tidak ada punya sakit apa? Mas Abu, tadi ada pesan dari Presiden pada saat keluarga. Iya. Apa? Saya tidak bisa. Ya, Nggak bisa komen. Ya cuma kesempatan beliau ya mengenang ya, Pak. lanjuti lah. Melanjuti. Oke. Satu terakhir dari saya CNN, Presiden Jokowi datang, Wakil Presiden yang pernah bertugas juga datang. Ibu Mega ada konfirmasi datang, tidak datang ada konfirmasi. Sudah konfirmasi. Kenapa alasan? Mungkin sudah diwajibkan. Nah, ada Pak Ahmad Basara akan datang. Iya. Akan jadi wakil. Artinya tidak datang karena ada konfirmasi. Iya. Dan ini adalah situasi terkini di depan kediaman almarhum Hamzahas, di mana mobil jenazah akan membawa almarhum ke kompleks pemakaman keluarga di Bogor, Jawa Barat. Dengan didampingi oleh para sahabat, kerabat, dan keluarga terdekat dari almarhum Hamzahas untuk menuju ke peristirahatan terakhirnya di Bogor, Jawa Barat, berdampingan dengan almarhumah istri yang saat itu berpulang beberapa tahun sebelumnya, yang juga dimakamkan di lokasi yang sama. Dan sejumlah tokoh telah datang melayat ke rumah duka Wakil Presiden ke-9 Hamzahas. Tadi ada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang juga telah melayat serta menyampaikan ungkapan duka cita dan kenangan terhadap almarhum Hamzahas. Kita akan dengarkan pernyataan dari keduanya. Pemerintah bersama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain, Pak? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bogor. Ya, Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Pak Yusuf Kala. Ya, beliau awal mau terpilih jadi wapres, saya mendukung beliau waktu di MPR. Karena ini tokoh Islam yang sangat baik, tenang, dan mempunyai pikiran yang baik. Sosoknya seperti Pak, apa? nilai-nilai apa sih, Pak, yang Sosoknya seperti apa? Sosoknya itu orang yang artinya punya berpikir, memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman gitu kan, dengan cara Islam. Pak, nilai-nilai apa sih, Pak, yang perlu diteladani oleh politisi sekarang dari Pak Hamzah? Ya, suatu etika yang berpolitik dengan etika, dengan tujuannya kemajuan bangsa ini, bukan tujuan apa-apa yang lain selain itu. Ya, beliau melaksanakan itu baik sebagai wakil presiden, ketua partai yang lama, salah satu ketua P3 yang lama kan. Itu dia pegang teguh itu. Akhir komunikasi kapan, Bapak?
Yang Anda saksikan saat ini adalah iring-iringan yang membawa jenazah dari almarhum Hamzahas yang akan melakukan perjalanan dari rumah duka kediaman almarhum yang terletak di Matraman, Jakarta Timur menuju ke komplek pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, di mana jenazah Wakil Presiden ke-9 Hamzahas memang akan dimakamkan di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan rencananya jenazah akan dimakamkan di sebelah makam istrinya. Ini dinyatakan oleh pengurus Yayasan Al-Ikhlas Junaidi Irawan yang menyatakan bahwa almarhum Hamzahas akan dimakamkan di samping Masjid Al-Ikhlas. Nah, Masjid Al-Ikhlas ini adalah masjid yang didirikan oleh almarhum Hamzahas. Dan nantinya Hamzahas akan dimakamkan di samping istrinya yang sudah mendahului almarhum pada tahun 2017 lalu. Yayasan Al-Ikhlas ini sendiri adalah milik almarhum Hamzahas yang terletak di Desa Jogjogan. Dan makam ini adalah merupakan komplek makam keluarga. Persiapan di lokasi sudah mulai dilakukan di Desa Jogjogan, tepatnya di area pendidikan tempat almarhum mendirikan kampus dan juga SMK di Cisarua ini. Itu juga merupakan bentuk kontribusi lain di bidang pendidikan yang dilakukan oleh almarhum Hamzahas. Tadi sudah terpantau dilakukan penggalian dan juga sudah datang beberapa protokoler di mana nanti akan dilaksanakan hari ini pemakaman dari almarhum Hamzahas. Dan terlihat saat ini situasi iring-iringan rombongan yang ikut mengantarkan almarhum Hamzahas menuju ke peristirahatan terakhir di Bogor. Selain para tokoh nasional yang juga akan ikut untuk mendampingi hingga ke proses pemakaman, juga terlihat warga sekitar, tetangga dan juga kerabat dari almarhum yang turut mengantarkan dan mendoakan supaya almarhum husnul khotimah dari pinggir jalan pada saat iring-iringan almarhum ini melewati jalan-jalan utama menuju ke kompleks pemakaman keluarga di Bogor, Jawa Barat. Dan kami masih akan hadirkan informasi terkini kepada Anda terkait dengan perjalanan almarhum Hamzahas menuju ke rumah peristirahatan terakhirnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.